Walahalan iku tetep kedue walahalan bagi taubah bidayatun utawi permulaan wa nihayatun lan nihayah, kebalikan dari bidayah. Bidayah itu permulaan, nihayah itu puncaknya, penghabisan, finish. Bidayah itu start, nihayah itu finish, puncak. Fabidayah Tuhan, permulaan daripada taubat adalah yang pertama at-taubah minal kabair, taubat dari berbagai dosa. Misalnya taubat itu ada dua. Yang pertama taubat permulaan, yang kedua taubat puncak. Permulaan taubat yang pertama taubat minal kabair, taubat dari dosa-dosa besar. Ya, yang pertama permulaan taubat. Apa dosa besar itu? Apa dosa besar itu? Berani uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, zina, janji palsu, ya, goroh, apa goroh? Bohong. Yang pertama itu, yang paling pertama uqul walidain, zina, goroh, janji palsu, ada 10 kali. Itu dosa-dosa besar. Mencuri, lari dari medan peperangan, waktunya diajak berjuang nyelingkur. Apa nyelingkur itu? Nah, katanya komitmen untuk apa, itu ternyata di tengah jalan dia nyelingkur. Ayo kita demo, sudah sepakat mau mendemo, mau memprotes, sepakat 10 jalan, sing loro nyelingkur lagi. Dosa-dosa ini. Nah, nggak setuju sejak awal, nggak setuju gitu. Kalau sudah sepakat, ya sepakat. Nggak ada kaitannya dengan pemilu ya gitu. Nggak ada kaitannya dengan pemilu. Kalau dalam situasi perang, nyelingkur dari komitmen. Ya misalnya habis rapat zakat ya, misalnya habis rapat tentang Ramadan, disepakati, ayo berangkat, nyelingkur itu dosa. Saya nggak setuju ngomong naik forum gitu, ya, saya nggak ikut. Tapi kalau udah sepakat, namanya itu fasik. Apa? Fasik. Fasik itu dosa besar. Kenapa? Karena menyalahi ayu khaliful muwafaqah, menyalahi kesepakatan. Setelah mampu meninggalkan dari dosa-dosa besar, baru taubat tsummas-shaghair, kemudian taubat dari dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil itu? Ya, banyak dosa kecil. Nyawa wong wedok itu muhrimin, ya. Lah nyawa pertama enggak apa-apa, tapi dibaleni sing dosa gitu. Ayo ada ibu misalnya, didelok mana? Yang kedua itu bisa. Atau Gersulo itu apa ya? Ya dosa-dosa kecil, banyak dosa kecil. Ini bidayah, kabair, shaghair, bidayah. Tsummal makruhat, kemudian taubat dari hal-hal yang dimakruhkan. Halal enggak, haram enggak, makruh. Al halal bayyinun, wal haram bayyinun, wa ma bainahuma mutasyabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau tidak jelas itu syubhat.
yang syubhat ini ditinggalkan. Ini yang ketiga, kabair, shaghair, summal makruhat. Setelah itu summa min khilafil aula. Kemudian taubat dari meninggalkan sesuatu yang dianggap baik. Apike wong nang masjid itu kan pakai baju gimana gitu ya? Ya toh? Terus gawe baju saenake. Iku dosa. Dosa apa? Tobat permulaan. Orang kalau mau pergi ke masjid kan beda dengan pergi ke pasar. Pergi ke masjid kok disamakan saja. Nah itu coba taubat itu dari situ. Ganti, dibedakan. Itu namanya khilaful aula. Apa nggak boleh pakaian olahraga itu dipakai masjid? Boleh, tapi nggak aula gitu. Boleh saja, tapi tidak aula. Itu wajib ditaubati, ditinggalkan, diupayakan. Bidayahnya, permulaannya. Jadi urut-urutannya kabair, shaghair, makruhat, summa min khilafil aula. Summa min ru'yatihil hasanati. Setelah itu, setelah min khilafil aula, meninggalkan dari hal yang boleh tapi kurang apik, kemudian taubat dari min ru'yatihi, dari melihat dirinya al-hasanati, merasa diri baik. Setelah ke masjid pakai baju pantas, terus merasa diri baik, itu juga harus ditobati. Ya weh, kalau kita nonton bola kan bajunya kayak begitu, terus nang masjid pakai begitu juga, kan boleh. Aku tak tahu, aku tak gantilah yang baik. Nah, setelah terbiasa ke masjid pakai baju bagus, terus merasa bagus, itu juga tidak boleh. Gitu. Wajib ditobati. Wis alhamdulillah. Jadi antara ya, alhamdulillah wis pakai baju pantes lah ini, api ini kayak nang masjid cocok ini. Merasa cocok hati itu juga nggak boleh. Aneh banget ya. Nah, yang namanya tasawuf begitu, maksudnya begitu. Ngaji tasawuf sih menunggu. Ya sementara diterima oleh iso, lek iso ya wis ya apa ngono. Ditutne wae sisi lek iso. Yang penting kabair, shaghair, makruhat, khilaful aula. Khilaful aula itu ya itu tadi dampaknya kan jadi api lah, merasa api gitu tadi. Terus urutannya mana ini bidaya permulaan. Summa min ru'yati anau sara ma'duman au ma'dudan min fuqara zaman. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara zamani. Setelah taubat dari merasa dirinya baik tadi, aku sebagai sarung apik, baju pantes, merasa apik terus kan. Nek wis taubat dari situ, terus taubat maneh berikutnya, dampaknya kan jadi apik. Lah merasa apik gitu kan. Terus urutannya mana ini bidaya permulaan. Summa min ru'yati anau sara ma'duman au ma'dudan min fuqara zaman. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara zamani. Setelah taubat dari merasa dirinya baik tadi, aku sebagai sarung apik, baju pantes, merasa apik terus kan. Nek wis taubat dari situ,
terus taubat maneh berikutnya min ru'yatihi annahu sara ma'dudan, merasa dirinya itu penting gitu. Penting kok lek gak anu aku merasa diri penting, dihitung, diperhitungkan. Aku termasuk orang yang diperhitungkan di situ ya, gak boleh. Ikan penyakitnya balik, penyakitnya guru, penyakitnya ya loh, penyakitnya wong pinter lagi. Aku itu sih nggak enggak. Tsumma min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara ismani. Kan sering menyebut masjidnya kok wapi, sapa iki? Aku yo. Sapa itu? Kita nyebut orang itu boleh, nyebut orang lain boleh, tapi menyebut diri terus rumongso merasa diri penting dalam hal enggak oleh bisa merusak amal, ini wajib tobati. Itu termasuk dosa. Tapi dosa-dosa sing paling tadi kan yang pertama kabair sahabat itu dosa sing ini teman-teman. Ning dosa dan dimareni. Aku biyen jenengan itu atas usulan saya dan ngilang ono. Ya apa lagi ngilangi? Lek dihilang kan nggak bisa. Diingat bahwa yang begitu itu tidak boleh diakui sebagai amal perbuatan baiknya gitu. Iki angel-angel gampang angel. Gentengnya dia aku itu sebenarnya. Yo. Coba ngaji tasawuf kena kabeh ya. Aku yo kena nemen. Jadi ngaji tasawuf pun benci sinten mawon. Kena awake dhewe di rumah sani bae. Gendang dan sadar Gusti Allah juga Ghafurur Rahim. Nah gitu kan. Tsumma min ru'yatihi iki bidayah ya. Tsumma min ru'yatihi annahu shadaqa fit taubati. Berikutnya yang keberapa ini tadi ya. Tsumma min ru'yatihi, kemudian taubat ngrumangsani bahwa dia telah taubat. Setelah ngrumangsani iki biyen aku gak oleh lho wis bilang ngono ya lupakan saja. Nah, setelah itu kan timbul aku taubat dari begitu. Terus rumangsa taubat diterima. Kuwi ya dosa. Piye iki? Setelah itu kan taubat ya toh. Iki biyen iki halamannya sing nonton aku yang aku berarti semangsa berbuat baik. Ojo ngono kuwi wis. Lah mari ngono timbul wis taubat aku. Nah, setelah itu wajib taubat dari merasa dirinya taubatnya wis bener. Jadi merasa taubat itu juga dosa. Merasa wis taubat kuwi juga dosa. Ya wis semua. Iki diwaca wae ya, bukan saya ngomong ya, ini kayak awake dhewe ngoten. Berikutnya JAK ini. Nanti lek nihaya itu kan puncaknya gampang. Niki bidayahnya. Bidayah itu kan setapnya yang harus ada ketika kita taubat. Tsumma min kulli khatirin yahtur lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Setelah taubat, merasa dirinya taubat,
Berikutnya adalah tobat min kulli khatirin, dari segala yang terlintas baginya, dari segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, atau dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Taubat dari lintasan segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Mikir tok gitu dosa. Taubat. Kayak kalau mari mikir, aduh, kok kurang ajar wong iku. Lah iku wis dosa. Itu ditobati enggak oleh menemui. Artinya kalau kita sudah begitu kendang, astagfirullah. Min kulli khatirin yahduru lahu min ghairi mardatillah. Dari segala lintasan yang melintas pada pikiran kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Kan akeh kok turu-turu delok bojone napa gelontang misalnya kaget terus ya Allah, ya Allah ini dosa ini. Masih muni ya Allah. Kudu ndang tobat astagfirullah. Jenengan sare terus bojone buka pintu rada keras terus terganggu ya toh, terus muni ya Allah dosa itu tak diganti, astagfirullah ya, terlintas itu terlintas ganggu utawa lewat jalan batin delok apa terus batin dari taubati, itu bidayahnya, baru nanti iso taubat tenanan. Itu syarat bidayah taubat. Wa amma nihayatuha, jadi apa tadi? Taubat dari kabair, shaghair, makruhat, terus meninggalkan sesuatu yang lebih baik, khilaful aula, yang masjid dan sing api tadi. Terus merasa diri api lisan, taubat. Terus merasa diri orang yang diperhitungkan di satu kelompok, aku yang penting, taubat itu ya. Terus merasa diri taubat ini bener. Sing terakhir, tobat dari segala sesuatu yang terlintas di dalam lintasan pikiran kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya kalau kita melihat sesuatu lalu terlintas ya Allah yang menutup suudon lah namanya, astagfirullah. Astagfirullah. Taubat ketika dia dilatih. Wa amma nihayatuha, adapun puncak daripada taubat adalah fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbihi ta'ala tarfata ain. Puncak dari taubat adalah setiap kita lupa melihat segala sesuatu itu selain Allah, lupa sebentar saja melihat segala sesuatu terus lupa bahwa itu semua adalah syuhudullah, yang kita saksikan adalah musyahadah, itu adalah kehendak Allah, kok lali titik wae. Itu puncak dosa. Puncak taubat itu segala sesuatu nyapo wae itu adalah syuhudullah. Apapun yang kita lihat adalah terlihat oleh kita Allah. Kok hilang titik itu baliknya Allah. Puncaknya semacam itu. Orang bisa mencapai puncak taubat ini apabila permulaannya tadi terpenuhi, yaitu taubat dari kabair, shaghair, makruhat. Belum betul apa nih? Khilaful aula,
terus memandang diri baik, terus memandang diri orang penting, terus merasa taubatnya diterima, you know? Terus kemudian taubat dari segala sesuatu yang melintas pada diri kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu syarat utama, baru bisa menuju nihayat taubah. Apa itu? Yaitu ulama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ain. Sekejap mata saja tidak merasa diawasi oleh Allah, lupa sebentar saja, kali titik baik, you know, dari pengawasan Allah. Itu puncak daripada taubat. Baik, sampai di sini. Ada yang bertanyakan? Ada ya? Mau coba hukum dia nanti kita di bagian. Oke, ya ada dialog di. Jadi taubat itu ada dua, ada permulaan, ada puncak taubat. Intinya tinggalkan yang dosa besar, dosa kecil, yang makro, gitu. Terus pakai yang pantas-pantas. Ojo merasa diri baik, jangan merasa, bukan jangan merasa, kalau diri kita merasa sudah taubat dan taubat, karena itu juga dosa. Merasa diri sudah taubat itu juga dosa. Merasa diri sudah melaksanakan kebaikan itu segera taubat. Terus terlintas dalam pikiran kita sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, segera taubat. Barulah bisa kita akan mencapai puncaknya musyahadah, namanya nihayatut taubah, yaitu at-taubah an kullama ghafara an syuhudi rabbih tarfata ain. Barulah bisa musyahadah. Setiap saat selalu bisa musyahadah kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan betul? Betul gitu. Bagus. Ya, kalau semua yang kita kerjakan pasti masuk di pikiran. Oh, harus sedekah. Pikirannya sedekah. Harus baik sama orang. Pikirannya baik sama orang. Padahal itu kalau kita pikir termasuk dosa. Jadi sebaiknya pikiran kita itu kemana? Cara kita berpikir itu kan ini otomatis. Kata kuncinya disuruh berlatih. Jadi intinya mohon latihan. Mohon berlatih. Namanya dalam bahasa tasawuf riyadhah. Riyadhah itu menjadi bahasa kita tuh, kalau bahasa umumnya riyadhah badannya itu kan olahraga. Tapi kalau riyadhah hatinya kan berlatih, kan melatih, dilatih, ojo. Ketika terpikir jelek, nah, ketika taubat, ketika berpikir baik, segera lakukan, latih. Yang paling sering kita kan hanya berpikir baik tapi nggak melakukan, itu dosa baik. Ya, berpikiran baik nggak dilakukan, mau menolong orang nggak jadi, dosa dalam tersebut. Sebenarnya nggak dosa, hanya itu akan mengurangi kebaikan kita. Jenengan kalau mau sedekah 100 juta ke masjid, sedekah kok sama kurangi Pak? Ini rasanya sangat beda. Ojo ini peperangan ini, akhirnya 100. Jangan salah 100. 60 dikurangi 80, nanti 60 siapa ya? Iya dong. Latihan Pak ini perang, jenenge mujahadah. Apa? Mujahadah, jihad. Makanya ada kata kunci riyadhah, latihan, dilatih.
loro kabeh barang, green barang, urip barang, loro kabeh barang. Wong tasawuf itu loro kabeh. Ning loro ning dunya iki lek disadari gak sepiro karena sakit kita di dunia ini nanti akan diganti nikmat di akhirat. Ya. Jadune kan ya loro artinya. Kula nggih ngoten. Delok obat dari dan obat ala iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin masuk di taubat atau di buktinya. Yang ingin saya tanyakan, kita tuh sering kalau taubat itu harus sholat taubat, gitu. Nah, dalam kaitannya ini posisinya di mana nih? Tadi kan tidak menjelaskan sama sekali dikaitkan dengan sholat taubat. Bahkan ada yang mengatakan sholat taubat itu harus kontinus, gitu, harus tiap hari, gitu ya, karena istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lupa untuk melatih salah satu supaya kita bisa benar-benar taubat itu antara lain dengan sholat taubat. Untuk melatih agar kita benar-benar bisa taubat itu sholat taubat. Tapi dalam kaji tasawuf sholat taubat ya coba sholat taubat. Jadi sholat itu sing taubat tenang. Jadi bukan sholat taubatnya 2 rakaat itu latihan untuk sholat untuk taubat. Tapi sholat itu sing taubat. Sholat yang benar-benar kembali kepada Allah. Karena orang sholat taubat itu ya sholat taubat. Disunahkan sholat taubat. Ada wali itu yang pekerjaannya hanya sholat taubat saja. Jadi sholatnya semua sholat taubat, diniati sholat taubat, dilakukan ba'diyah, qobliyah, tahajud itu kan malam, duha, semuanya diniati taubat. Supaya bisa itu. Ada yang begitu. Tapi yang begini-begini kadang terjadi khilaf ya. Terjadi khilaf. Panjenengan boleh melakukan sholat duha sekaligus sholat taubat. Karena kata sunnah yang boleh melakukan sholat tahajud sekaligus sholat taubat. Panjenengan boleh melakukan sholat ba'diyah sekaligus taubat. Karena inti daripada sholat kembali kepada at-taubatu ar-ruju', kembali dari perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji. Jadi semua diniati taubat. Sedekah diniati taubat, kan balik kepada perbuatan yang baik. Sedekah diniati taubat. Salaman diniati taubat. Gitu. Enteng orang. Ini ada salaman kali orang apa niati taubat. Pegel-pegel makam-makam orang itu. Tapi ada salaman orang yang niat apa-apa enggak ada apa-apa nih bismillah taubat. Kalau orang itu timbul kasus. Salat diniati taubat. Balik kepada kebaikan. Dari yang tercela kepada yang terpuji, itulah taubat. Perbuatan hari tercela, saya tercela menuju kepada keterpujian sholat 2 rakaat. Wudu diniati taubat. Terus orang khusus sholat taubat boleh. Tapi ada yang tidak membolehkan, tapi boleh saja. Bahkan seluruhnya diniati taubat. Ada bukunya itu.
pendapat ulama, Pak, ini bukan hadis nih. Pendapat ulama, tasawuf itu munculnya memang setelah para ulama. Ini dikira-kira dewi, dikira-kira dewi. Waduh, ngomongin taubat itu aslinya sih paling penyakit itu. Biasanya mau mari ngomong aja di usianya berat. Kalau ini jujur ngomong gitu, kadang lebih. Biasanya ngomong, makanya kalau ngajak-ngajak ini kadang lebih. Jangan tinggalkan tahajud, turun bablas. Jadi makanya kudu dibaring dalam taubat. Mari ngomongnya tadi gitu ya. Ujian ini pada orang-orang yang ngajak, guru, balik, ustaz, sekarang. Kalau panjang rezekimu yang banyak tuh, betul ya. Makanya durung kuat diuji, rasa ngomong-ngomong. Ujiannya tekok, berat. Namun ya, jadi tobat itu semua tobat istilah tobat. Jangan merasa baik, jangan merasa dadi wong penting itu juga perlu ditobat. Rasa wis lakoni apik ditobat. Rasa tobat itu ditobat. Rasa tobat itu bisa tobat dan tobat tobat. Rasa tobat itu tobat. Ya apa iki? Merasa aku wis tobat. Itu bakal tobat. Berarti kan merasa diri tobat kan dosa. Elek kan berarti. Aku tobat bisa. Merasa diri tobat itu apa tobat? Ya mau coba buku niki, cari di buku niki, lek sak sama nglakoni ora iso yo wis ngono lho rasa repot-repot. Kulo nggih. Amun nggih Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.